Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang respirasi anaerob dan kemosintesis. Respirasi anaerob merupakan bagian dari katabolisme, kebalikan dari respirasi aerob. Sementara kemosintesis merupakan bagian dari peristiwa anabolisme. Ini berbeda dari fotosintesis. Di proses glikolisis, kondisi piruvat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul piruvat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi membentuk karbon dioksida dan air. Tapi ketika tidak ada oksigen, piruvat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob yang terjadi pada prokariota dan eukariota uniseluler sering disebut sebagai fermentasi. Fermentasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen, menghasilkan dua molekul ATP atau energi sebesar 21 kcal. Prosesnya terjadi pada yang pertama jaringan yang kekurangan oksigen, kedua akar tumbuhan yang terendam air, 3. Biji tebal yang sulit ditembus oksigen, 4. Sel ragi dan bakteri anaerob. Persamaan sederhananya bisa diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada karbohidrat, yaitu glukosa. Glukosa kemudian akan berlangsung peristiwa fermentasi menjadi alkohol, karbon dioksida, dan energi sebanyak 21 kcal atau setara dengan 2 molekul ATP. Untuk mereaksikan glukosa ini diperlukan mikroorganisme, bisa bakteri. Yang pertama kita bahas adalah proses fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dibantu oleh organisme yang bernama khamir. Nama spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Organisme ini bertugas dalam mengubah glukosa menjadi alkohol atau etanol. Bisa diperhatikan di sini prosesnya. Glukosa C6H12O6 akan memasuki tahap glikolisis, akan menghasilkan dua molekul asam piruvat. Ini menghasilkan dua molekul asam piruvat, kemudian menghasilkan 2 ATP dan menghasilkan 2 NADH. Nah, karena prosesnya ini kekurangan oksigen, maka setelah glikolisis tidak akan masuk ke mitokondria. Jadi, karena dia tidak masuk ke mitokondria, ini prosesnya kemudian terjadi perubahan ya dari 2 molekul asam piruvat, kemudian di sini akan dihasilkan pula karbon dioksida. Ini ada karbon dioksidanya. Kemudian dari 2 asam piruvat dirubah menjadi 2 asetaldehid yang nantinya direaksikan dengan NADH akan membentuk 2 molekul etanol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Sama halnya dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat dimulai dengan tahap glikolisis. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lainnya, serta beberapa bakteri asam laktat. Pada otot, proses ini dapat menyediakan energi yang dibutuhkan secara cepat. Akan tetapi, penumpukan asam laktat yang berlebih dapat menyebabkan otot menjadi lelah. Asam laktat berlebih dibawa darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam piruvat. Untuk industri susu menggunakan fermentasi asam laktat ini oleh bakteri, misalnya untuk membuat keju dan yogurt. Prosesnya glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam piruvat melalui peristiwa glikolisis.
kemudian akan membentuk 2 ATP dan 2 NADH. NADH nanti akan diubah kembali menjadi NAD saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan karbon dioksida seperti halnya fermentasi alkohol. Bisa diperhatikan prosesnya ya. Di sini glukosa dengan atom karbon yang berjumlah 6 akan masuk ke tahap glikolisis. Dalam prosesnya ini dibutuhkan NAD, kemudian nanti akan dihasilkan NADH. Peristiwa ini juga akan menghasilkan 2 molekul ATP. Ya. Selain 2 molekul ATP akan dihasilkan juga 2 molekul NADH. Tahap selanjutnya adalah karena dia tidak masuk ke mitokondria, ini prosesnya kemudian akan dirubah asam piruvatnya membentuk asam laktat dengan menggunakan hidrogen yang berasal dari 2 molekul NADH. Sehingga nantinya NADH akan diubah kembali menjadi NAD. Hasil akhirnya adalah asam laktat. Jadi untuk fermentasi asam laktat tidak terbentuk karbon dioksida di sini ya. Yang terbentuk adalah asam laktat dan ATP. Perbedaan dan persamaan dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat dapat kalian lihat pada tabel berikut. Selanjutnya kita bahas tentang kemosintesis. Kemosintesis adalah bagian dari anabolisme. Kemosintesis merupakan peristiwa penyusunan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Energi tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa organik yang diserap dari lingkungan. Berbeda dengan fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, kemosintesis banyak dilakukan oleh bakteri. Beberapa contohnya adalah bakteri pemisah logam, bakteri belerang, bakteri nitrit, bakteri nitrat, bakteri besi, dan bakteri metana. Yang pertama, bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa sederhana atau senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah. Kelompok bakteri ini bersifat kemolitotrof karena menggunakan senyawa nitrogen anorganik sebagai dalam siklus hidupnya. Proses nitrifikasi terdiri atau berlangsung dalam 2 tahapan besar yang masing-masing diperankan oleh kelompok organisme yang berbeda. Proses pertama adalah nitritasi. Nitritasi merupakan peristiwa oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Proses ini dilakukan oleh kelompok bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Reaksinya bisa kalian lihat seperti di bawah. Proses pertama adalah nitritasi. Nitritasi merupakan peristiwa oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Proses ini dilakukan oleh kelompok bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Reaksi bisa lihat di bawah. Proses yang kedua adalah nitratasi. Untuk nitratasi, ini merupakan peristiwa oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Proses ini dilakukan oleh kelompok bakteri Nitrobacter. Reaksi sebagai berikut. Dua HNO2 atau nitrit bereaksi dengan oksigen terjadi atau direaksikan oleh Nitrobacter, ini nanti akan menghasilkan nitrat 2HNO3 plus energi sejumlah 36 kilokalori. Kedua, bakteri belerang. Contoh dari bakteri belerang adalah Beggiatoa dan Thiospirillum. Dapat ditemukan pada sumber mata air panas yang memiliki kandungan senyawa hidrogen sulfida. Kelompok bakteri ini mampu mengoksidasi logam sulfida menjadi sulfur dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ketiga, bakteri besi. Beberapa genus dari bakteri besi seperti Crenotrix, Leptotrix, Gallionella, Spirophyllum, Cladotrix, dan Ferrobacillus mampu mengoksidasi ion ferro menjadi ion ferri. Reaksi di bawah. Empat, bakteri hidrogen. Salah satu spesies dari bakteri hidrogen yaitu Bacillus Panthotropus.
mampu tumbuh pada medium anorganik yang memiliki kandungan senyawa hidrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Selain itu, bakteri ini juga mampu mengoksidasi hidrogen dengan membebaskan atau menghasilkan energi. Selanjutnya, energi ini dapat digunakan pada reaksi kemosintesis, seperti reaksi di bawah. 5. Bakteri metana. Metanonas adalah salah satu contoh bakteri metana yang dapat mengoksidasi metana menjadi karbon dioksida. Bakteri aerob ini memperoleh karbon dan energi dari senyawa metana. Reaksi ada di bawah, CH4 ditambah 2O2 akan menghasilkan karbon dioksida dan air, plus energi. Energi yang dihasilkan pada proses kemosintesis tersebut digunakan untuk proses fosforilasi dan reduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.